Halo, dongeng Kala Merdeka hari ini akan bercerita tentang Kelingking Sakti. Cerita ini dimulai pada zaman dahulu kala di sebuah desa di Kepulauan Riau. Di sana terdapat sepasang seorang suami istri yang memiliki 3 orang anak. Anak mereka bernama Salimbo, Ngah, dan Kelingking. Tapi teman-teman, ketika Kelingking baru berusia 5 bulan, ibunya meninggal dunia. Dan sejak saat itu, mereka tinggal berempat. Waktu demi waktu terus berlalu. Kelingking tumbuh menjadi laki-laki dewasa. Dan ketika ia sudah dewasa, ia ingin sekali untuk pergi merantau. Ia pun menyampaikan niat baiknya kepada sang ayah. Tapi ketika ayah mendengarkan apa yang diinginkan Kelingking, ayah berasa sedih karena mereka terlalu biasa untuk hidup berempat. Namun, sang ayah melihat keseriusan niat dari Kelingking dan akhirnya ayah pun mengizinkan Kelingking untuk pergi merantau. Keesokan harinya, berangkatlah Kelingking dengan berbekal 7 buah ketupat. Tapi selama di perjalanan, Kelingking tidak memakan perbekalannya. Ia memakan tumbuh-tumbuhan, buah-buahan yang ia temui di sepanjang jalan. Hal ini dikarenakan perjalanan yang ia tempuh masih jauh. Karenanya ia harus berhemat dengan perbekalan yang ia bawa. Di tengah jalan, Kelingking tiba-tiba merasa lelah. Dan ketika ia melihat pohon yang besar dan rindang, akhirnya ia memutuskan untuk istirahat sebentar. Awalnya ia hanya ingin duduk saja. Tapi ternyata aku sangat mengantuk. Sepertinya aku ingin tidur sebentar, ungkap Kelingking, dan akhirnya ia tertidur di pohon yang rindang tersebut. Di tengah tidurnya Kelingking, tiba-tiba teman-teman terdengar suara di dalam mimpinya. Suara tersebut mengatakan bahwa jika kau ingin menikah dengan seorang putri, maka kau harus mengikatkan ketupat dengan akar tuba. Dan kemudian kau memasukkannya ke dalam sungai yang mengalir di hutan ini. Apabila air sungai itu sudah berbuih, berarti ikan besar di dalamnya sudahlah mati. Lalu kau ambil ikannya. Tiba-tiba, suara dari mimpi tersebut berhenti dan Kelingking pun terbangun. Awalnya ia sangat bingung, ia harus melakukan apa. Tapi ia juga ingin menikahi sang putri seperti apa yang ada di mimpinya. Dan akhirnya ia mengikuti apa yang dikatakan suara dalam mimpinya. Tidak jauh dari tempat ia beristirahat, terdengar ada suara aliran sungai yang sangat deras. Akhirnya pun Kelingking mendatanginya. Ia pun mengikuti apa yang dikatakan oleh mimpinya. Dia mengikatkan ketupat perbekalannya di akar tuba dan memasukkannya ke dalam sungai mengalir. Dan tak lama dari situ, benar saja, ikan yang sangat besar berhasil ia tangkap. Tapi ia juga bingung teman-teman, karena ia tidak tahu ketika sudah ikan ditangkap harus dikemanakan. Dan karena lapar, akhirnya Kelingking pun memasak ikan tersebut. Setelah memakannya dengan lahap, sisalah kepalanya saja. Kemudian Kelingking semakin bingung. Bagaimana ceritanya aku akan menikahi seorang putri? Sejak tadi, sejak menangkap ikan, sejak makan, tidak ada gerombolan istana yang membawa putri. Suara mimpi ini bisa saja bohong, karena buktinya tidak ada putri yang lewat di sekitaran sungai ini. Aku sangat kesal, ungkap Kelingking. Saking kesalnya, ia pun menendang kepala ikan yang berada di dekatnya. Kepalanya tersebut terbang melambung tinggi dan ia tidak memperdulikannya lagi. Setelah ia berhenti kesal, ia pun melanjutkan perjalanannya hingga ia sampai di sebuah kampung. Ternyata teman-teman, di kampung itu terdapat seorang raja yang sedang mengadakan sayembara. Tahu tidak sayembaranya apa? Sayembaranya itu diadakan untuk memindahkan kepala ikan yang mengganggu pemandangan istana. Di pengumuman tertulis,
Jika ada laki-laki yang dapat memindahkan kepala ikan tersebut, maka akan dinikahkan oleh putri raja. Dan jika perempuan, ia akan diangkat sebagai anaknya. Melihat kepala ikan itu, Kelingking merasa sangat mengenalnya. Aku rasa aku pernah melihatnya, tapi di mana ya? Tanyanya dia dalam hati. Kemudian ia pun mendaftarkan diri untuk mengikuti sayembara karena ia ingin menikahi sang putri. Setelah mendaftarkan diri, ia pun menunggu giliran untuk dapat memindahkan kepala ikan tersebut. Dari semua peserta sayembara, tidak ada yang berhasil untuk memindahkan kepala ikan tersebut. Hingga datanglah giliran Kelingking untuk memindahkan. Semua orang yang melihat Kelingking ketika berjalan tidak ada yang percaya. Mana mungkin ia bisa untuk memindahkan kepala ikan tersebut. Lihatlah, badannya sangat kurus, tidak bertenaga. Iya, benar sekali. Lihatlah, ia tidak memiliki otot. Tulangnya saja yang terlihat. Ungkap orang-orang di sekeliling ketika melihat Kelingking berjalan. Tapi Kelingking tidak patah semangat. Ia pun tetap berjalan menuju kepala ikan. Dan Kelingking yang merasa tahu kepala ikan tersebut, dengan mudah ia dapat mengangkat kepala ikannya. Dan langsung semua orang bertepuk tangan karena Kelingking telah berhasil mengangkat kepala ikan tersebut. Kemudian Kelingking membawa kepala ikannya dan menguburkannya di belakang istana. Ya, setelah berhasil mengangkat kepala ikan, jelas Kelingking akan menerima hadiahnya, yaitu menikahi sang putri. Seluruh istana yang mengetahui hal tersebut sangat berbahagia. Penduduk desa pun ikut merayakan pernikahan Kelingking dan sang putri. Kelingking yang sudah merantau dan menikahi sang putri tidak lupa loh teman-teman dengan ayahnya dan kedua orang saudaranya. Ia kemudian mengajak ayah dan kedua saudaranya untuk tinggal bersama di istana. Sekian, merdeka!